Halo, selamat pagi para leaders. Ketemu lagi dengan saya, Sony Sofyan dari Vanaya Indonesia. Pagi ini gimana kabarnya? Sehat semua ya? Mudah-mudahan sehat, segar, dan selalu happy. Saat ini Vanaya punya program baru yang menarik ya, terkait dengan konteksnya masuk nih di era pandemik nih, yaitu Leading Digital. Nah, Leading Digital ini adalah sebuah program yang memang didesain oleh Vanaya untuk mempercepat atau akselerasi kompetensi ya, atau gimana caranya bisa mimpin lebih baik lagi di era digital, yang di era pandemik ini digital menjadi core ya, menjadi inti daripada proses bisnis kita sekalian supaya tetap bisa berjalan. Tagline-nya adalah 360 degree Rubik's Cube Thinking of Leading Digital. Wah, ini program apa nih ya? Nah, ini program nanti akan saya bahas dengan tamu saya pagi ini ya. Namanya Kang Dudi Arisandi. Kang Dudi, selamat pagi. Selamat pagi. Wah, selamat pagi. Sehat, Kang Dudi? Alhamdulillah, sehat-sehat semuanya. Selamat datang, Kang Dudi, di program Vanaya Leading Digital, ya. Sebuah proses akselerasi untuk leadership di Indonesia di era digital terutama, ya. Kang Dudi ini saat ini adalah HR Director di Tiket.com. Wah, siapa yang nggak tahu Tiket.com, ya. Kang Dudi, ini sebagai HR Director di Tiket.com, ini sehari-harinya gimana nih Kang? Mimpin anak-anak muda-muda yang cerdas-cerdas di platform ini gimana Kang? Boleh diceritain Kang, hari-harinya gimana nih Kang? Baik, terima kasih sebelumnya Mas Sony ya, dan terima kasih tentunya buat Vanaya, saya sudah diajak untuk berbagi lah ya di sesi Leading Digitalnya Vanaya. Saya kira ini kalau ngelihat programnya keren banget nih. Gitu. Alhamdulillah. Apa namanya? Saya ini Chief People Officer, kita sebutnya begitu ya. Chief People Officer ya, oke. Di Tiket.com, dan 95% populasinya Tiket.com itu millennials dan generasi Z. Menarik sekali, saya sudah di industri ada di sebagai profesional HR ya, itu sudah lebih dari 20 tahun, dan mostly itu di industri yang barangkali industri pada umumnya lah ya gitu ya. Di konvensional industri. Saya di retail 10 tahun, 9 tahun di di FMCG. Nah, masuk ke digital tentunya seru banget jadinya ya, karena kita berhadapan dengan kalau dulu ngomonginnya pabrik, sekarang saya berhadapan dengan orang-orang yang geek gitu ya, yang berhadapan juga dengan komputer. Ya, tapi unsur-unsur bisnisnya kan tetap ada juga ya di situ. Jadi kombinasi antara bagaimana kita create nih organisasi yang semua serba cepat, tapi dengan tetap ngejaga supaya people is people gitu ya, supaya ini tetap bisa TFAM, kita nyebutnya TFAM ya, Tiket Family, itu semuanya ngerasa bahwa this is a company as business as usual. Cuman memang ada hal-hal yang menjadi pembeda ya, value-nya, culture-nya, cara kita ngambil keputusan yang jauh lebih cepat gitu ya. Itu bisa dalam sign up meeting very easily gitu. Nah, ini yang saya kira sedikit jadi pembeda lah. Kang Dudi akan membawakan sebuah materi, materinya keren amat nih. Developing Digital HR in Organization. Ini materinya akan dibawakan di sekitar bulan Desember 2020 ya Kang Dudi ya. Boleh tahu nih Kang, ini Kang Dudi mau deliver apa nih sebetulnya nih, di sesi ini nih? Gimana sih membangun HR digital culture lah paling tidak ya di organisasi. Nah, apa yang akan saya share tentunya dari banyak hal, dari terutama mostly tentunya dari pengalaman saya selama ini. Karena walaupun saya barangkali di industri tech ini atau platform ini baru 2 tahun terakhir, tetapi di beberapa company sebelumnya saya selalu terlibat ketika ada transformasi digital. Tentunya dengan keunikan sendiri-sendiri ya. Di setiap organisasi berbeda. Nah, tetapi pada intinya nanti saya mungkin akan mengawali, dan ini akan jadi seru saya kira, bahwa digital transformasi atau disruption digital itu nggak melulu soal teknologi atau IT-nya saja, tetapi harus dimulai dari gimana membangun mindset digital itu sendiri di organisasi. So we will start from that conversation gitu ya. Karena nggak mungkin kita mau invest gede, mau invest mahal, kalau yang selama ini jadi kesalahan adalah itu kan. Kita invest tools ya, karena ini yang jualan platform, yang jualan aplikasi banyak banget, semua dibeli, tahunnya nggak dipakai.
Orangnya nggak dia garap soalnya ya. Dan karena orangnya nggak dia garap. Jadi program leading digital ini adalah bagian juga kan menggarap orangnya kan. Betul. Untuk bisa change their mindset to digital. Ya, karena bisnis is bisnis, tapi pasti bisa digitalisasi, ya, bisa dipaksa untuk lebih digital untuk mempermudah dan mengurangi pekerjaan-pekerjaan manual. Jadi bicara soal itu dulu, bicara soal mindset, kemudian strateginya seperti apa. Based on my experience, nanti kita akan ngobrol-ngobrol juga gitu kalau mau milih misalnya platform yang tepat gitu ya. Apa aja sih requirement-nya gitu, apa aja sih yang kita butuhkan gitu ya, without naming brand, pakai ini harus pakai itu, karena setiap organisasi pasti punya challenge sendiri-sendiri. Ada brand tapi mahal, gitu ya misalnya ya. Ada brand harganya cocok tapi kurang aktif misalnya kan. Ini banyak nih. Ya, tapi ya memang harus tahu dulu gitu kebutuhan organisasinya seperti apa, strateginya seperti apa, bagaimana HR digital strategi ini membantu ke bisnis. Ya kan harus disesuaikan juga dengan kebutuhan bisnisnya. Ya, disesuaikan dengan pertumbuhan organisasinya. Para leaders, terutama dari pipeline business model, informasi lengkap nanti bisa dilihat di bawah sini ya. Nanti akan ada linknya, Anda bisa baca-baca dulu semua programnya kayak apa, kurikulumnya, silabus kayak apa. Ingat ada 23 faculty member, semuanya praktisi yang akan ngomong tentang digital, berusaha untuk membuat Anda keep relevan dengan era digital dan bisa memimpin organisasi Anda. Kang Dudi, terima kasih banyak atas waktunya. Tetap sehat. Ya, tetap sehat, semangat, dan terus memimpin tiket.com supaya kita gampang beli tiket, Pak, kalau mau jalan-jalan habis pandemik ini. Terima kasih, Kak Rudi. Sama-sama. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, para leaders. Salam sejahtera, salam sehat.